Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang terus menopang kehidupan kita tanpa henti dan memelihara kita dengan keajaiban-keajaiban tiap-tiap hari. Hidup kita ini adalah keajaiban dari Tuhan karena kemurahannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongannya, memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur untuk seluruh hidup kami. Bersyukur untuk segala keadaan kami. Bersyukur kalau kami hadir, kalau kami hidup sampai detik ini karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kami hidup, menopang kami, memelihara, memberkati. Terima kasih ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, pimpinlah kami, didiklah kami di dalam firman-Mu agar iman kami makin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami oleh Roh-Mu supaya hati kami dikuasai, dikuatkan, dan konsentrasi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Sungguh Roh-Mu yang menolong kami. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan berkata, kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan renungan hatiku memberi pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan persoalanku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh pengadangku yang jahat, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Lihatlah, orang berhikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun, walaupun mereka memiliki banyak tanah atas nama mereka. Manusia tidak dapat bertahan dalam kegemilangannya, ia seperti hewan yang akan binasa. Begitulah akhir orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka digiring ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka langsung turun ke dalam kubur. Rupa mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Dia pasti akan menarik aku dari cengkeraman dunia orang mati. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena baik keadaannya, namun ia akan sampai kepada generasi leluhurnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dalam kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, ia seperti hewan yang akan binasa. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini, kehidupan ini diukur, atau dalam kehidupan dalam dunia ini, keberhasilan, ya, atau kehidupan ini diukur dari keberhasilannya dengan kekayaan, jabatan, ataupun kecerdasan, kepintarannya. Dunia ini memandang atau melihat bahwa semakin kaya seseorang atau semakin tinggi jabatan seseorang, semakin hebat tingkat pendidikannya, maka orang itu akan dipandang berhasil, sukses, dan semakin dihormati. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apakah harta kekayaan, jabatan, dan kepintaran, ya, popularitas, apakah itu dapat menjadi jaminan kebahagiaan? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tentu jawabannya adalah tidak. Karena pada kenyataannya, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang depresi, ya, di tengah-tengah kekayaan dan popularitas yang mereka miliki. Ya, ada banyak sekali orang yang mengalami depresi yang berat, bahkan bisa sampai bunuh diri oleh karena, ya, kekayaan ataupun ketenaran mereka. Jadi ternyata saudara, kekayaan, ketenaran, jabatan, ataupun hal lain yang dibanggakan di dalam dunia ini, ketampanan, kebahagiaan, atau kesuksesan, tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan. Nah, pada hari ini kita akan melalui firman Tuhan pada hari ini yang kita renungkan, kebahagiaan yang sia-sia. Pasti kita semua menginginkan kebahagiaan. Ya. Tidak ada orang yang ingin yang mau tidak bahagia, tidak ada. Semua kita ingin bahagia. Tetapi saudara, ada kebahagiaan yang sia-sia. Ya, kebahagiaan yang sia-sia. Karena itu mesti kita berhati-hati di dalam hal ini. Ya, mesti kita berhati-hati. Di dalam Mazmur 49 ayat 1-21 ini adalah merupakan mazmur pengajaran yang dan juga atau mazmur hikmat. Pemazmur mengajak bangsa-bangsa, mengajak semua orang tanpa terkecuali. Ya. Untuk apa? Untuk belajar tentang hikmat, kehidupan, dan kematian. Di sini kita melihat di dalam bagian ini yang pertama-tama yang kita renungkan adalah pertama bahwa status semua orang itu di hadapan Tuhan sederajat. Ya. Status semua orang di hadapan Tuhan itu sederajat. Bagi Tuhan, semua manusia adalah sama. Tuhan Allah kita tidak pernah membedakan yang kaya ataupun yang miskin. Ya. Pejabatkah atau bukan pejabatkah? Punya jabatan ataupun tidak? Tenar atau tidak? Tuhan Allah kita juga tidak mengacu pada nilai yang dibuat oleh dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, entah dengan cara apapun, baik itu harta ataupun kekuatannya sendiri ataupun jabatannya sendiri yang dia peroleh. Kekayaan tidak dapat menjadi modal untuk bisa kita menuju sorga atau menuju kehidupan yang kekal. Karena apa saudara? Karena hanya Allah satu-satunya yang menebus kita. Ya, hanya Tuhan Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan penebusan itu telah dilakukannya melalui anaknya Yesus Kristus yang telah Dia serahkan bagi kita. Penebusan Allah itu berharga. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena apa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Dan tidak ada yang memadai untuk bisa menebusnya, ya, untuk selama-lamanya. Yang ketiga saudara, bahwa semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Itu dapat kita baca di dalam ayat 11, 15, 17 hingga 20. Ya, kekayaan sebanyak apapun yang dapat kita miliki, jabatan setinggi apapun, kuasa sebesar apapun yang kita punya, yang dimiliki oleh seseorang, kepintaran sehebat apapun, tidak dapat menghindarkan seseorang dari kematian. Siapapun dia juga. Ya.
semua kita akan menuju pada kematian. Nah, di sini pemazmur menyampaikan renungan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, ya, atau misalnya umur yang panjang, atau apapun yang kita punya, yang kita miliki, yang kita usahakan, kita upayakan dalam dunia ini. Kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan yang menyelamatkan manusia dari cengkraman maut. Ayat 16. Di situ kita melihat, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Allah membebaskan kita bukan sekedar dari cengkraman kematian jasmani, tetapi juga dari kebinasaan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang sia-sia maksudnya orang yang mendasarkan hidupnya pada kekayaan, pada kepintaran, pada ketenaran, popularitas, pada jabatan dan lain sebagainya. Orang yang demikian tidak ada bedanya dengan hewan. Ya. Sebab hewan hanya sekedar hidup saja, mencari sesuatu untuk dimakan, menikmati semua, ya, lalu mati. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia mesti memberi makna dalam hidup ini. Manusia tidak sekedar hidup untuk memperoleh gelar, gaji, jabatan, ya, nama yang terkenal, ya, tetapi kita itu harus menjadi berkat. Manusia menjalani hidup dengan hikmat supaya tidak sekedar hidup begitu saja lalu mati. Nah, pemazmur menyadari bahwa kebahagiaan sejati dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang berjalan dalam terang firman Tuhan. Sukacita hatinya tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, melainkan hanya pada relasinya. Sekali lagi, relasinya dengan Allah. Relasi dengan Allah itulah satu-satunya hal yang kekal dalam hidup dan yang memberi kebahagiaan sejati. Perbedaan besar atau antara uang dan waktu adalah kita pasti tahu berapa banyak uang yang kita punya, tetapi ya, kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang masih kita miliki dalam hidup ini. Kita tidak dapat membeli sesuatu dengan uang, namun uang tidak dapat membeli waktu. Dengan uang kita dapat membeli obat, tetapi uang tidak dapat membeli kesehatan. Ya, dengan uang kita dapat membeli rumah yang besar, tapi uang tidak dapat membeli keharmonisan sebuah keluarga. Kekayaan tidak dapat membeli hidup. Harta benda, jabatan maupun kepintaran tidak dapat memperpanjang sedetik hidup kita di dunia ini. Jadi saudara, hidup kita ini bersumber dari Allah, bukan dari diri kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri, ataupun sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini. Karena itu saudara, berharaplah dan percayalah kepada Tuhan Allah yang hidup, dan bukan pada harta benda. Ingat bahwa kekayaan, kehormatan, uang, dan lain sebagainya itu bukan tujuan utama hidup kita. Jika kita memiliki kekayaan, jabatan, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya, itu adalah berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan bersyukurlah, marilah kita gunakan, marilah kita pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Karena itu saudara, pertanyaannya kepada kita, apakah hari ini kita bahagia? Ya. Apakah hari ini kita bahagia? Sebagai orang percaya, tetaplah berbahagia. Meskipun di tengah persaingan hidup, di tengah pergumulan hidup, persoalan hidup, tetaplah berbahagia dan tetaplah menjadi berkat, dan pancarkanlah kebahagiaan ya dalam hidup ini, kebahagiaan yang berasal dari Yesus Kristus. Kita bahagia karena kita hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita dan juru selamat kita. Itu bukan kebahagiaan yang sia-sia, tetapi kebahagiaan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, terus menolong kita agar iman kita semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang memberikan firman sehingga kami bisa membaca dan terus menerus kami pelajari, dan terus menerus firman-Mu mendidik kami untuk mengarahkan hidup kami itu hanya tertuju terus kepadamu ya Tuhan, dan bukan kepada dunia ini dan dengan segala isinya, dengan segala kekayaannya.
Karena itu kami mohon biarlah firman-Mu pada hari ini mendidik kami dan membawa hati kami, membuat hati kami tertuju kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, satu-satunya yang memberikan pengharapan, kebahagiaan yang sejati. Berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.